Ya, selamat Ya, malam. selamat malam Kak Findes, terima kasih. Ini untuk doa dari Sis Hatini dan untuk tidak berlama-lama kita berikan waktu kepada Kak Findes untuk membawakan pengajaran visi Paulus dalam perkawinan. Monggo Kak Findes. Oke, terima kasih Bu Eni dan Bu Hartini. Shalom Ibu Bapak semuanya. Selamat Hari Lahir Pancasila. Bersyukur karena kita boleh memiliki dasar negara yang sangat luar biasa ya. Di antara keanekaragaman kita sebagai bangsa Indonesia, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda tetapi tetap satu. Kita akan mulai pengajaran malam hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu visi Paulus dalam perkawinan. Ternyata Paulus itu punya visi dalam perkawinan. Ini yang mungkin jarang untuk diangkat. Ya, saya nggak tahu kalau misalkan di Priskat atau Waberkat, apakah tema ini pernah diangkat atau tidak. Ini penting untuk kita pahami bahwa kita menjadi tahu dasar-dasar Gereja Katolik itu sangat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan, sangat menjunjung tinggi. Ya, dan ternyata memang ini merupakan visi dari Paulus juga. Karena Paulus itu dalam karyanya seringkali menemukan tantangan-tantangan terkait dalam perkawinan atau bahkan lebih dalam lagi hubungan seksual. Maka penting untuk kita pelajari apa yang menjadi visi Paulus dalam perkawinan. Dan semoga kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Ya, karena sangat penting. Ibu Bapak, teman-teman, sebagai pengantar, Ibu Bapak dan teman-teman, kalau kita mau perhatikan visi dan pandangan Paulus mengenai perkawinan dan tentu juga keluarga itu termuat dalam 3 surat. Bayangkan 3 surat. Ya, yang pertama adalah 1 Korintus, yang kedua adalah 1 Timotius, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Efesus. Jadi visi dan pandangan Paulus tentang perkawinan dan keluarga terdapat dalam 3 surat ini. 1 Korintus, 1 Timotius, dan Efesus. Dan tiga-tiganya memiliki topik yang berbeda. Nah, kalau misalkan dalam sebuah retret bisa dibawakan menjadi 3 sesi. Ya, kita akan mengupasnya. Yang pertama, kewajiban sebagai suami istri. Itu dalam 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 5. Ya, nanti kita akan melihat kewajiban suami istri menurut Rasul Paulus. Yang kedua, status terhormat perkawinan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Dan yang ketiga, relasi suami dan istri. Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 33. Ini adalah 3 topik utama yang malam hari ini kita akan bahas. Visi Paulus dalam perkawinan. Oke, kita poin pertama, kewajiban sebagai suami istri. Silakan Ibu Bapak, kita buka bersama-sama 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 5. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 5. Satu orang volunteer, tolong dibacakan yang sudah ketemu. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Empat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Oke, 5 Ibu sekalian. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama,
supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu Hartini, sangat baik. Ibu Bapak perhatikan, perikopnya adalah tentang perkawinan. Khusus Rasul Paulus membahas mengenai perkawinan. Dan kita harus melihat latar belakang jemaat di Korintus saat itu. Ini penting. Jadi Ibu Bapak, seperti yang sering kali kita dengar, di SOG kita mau belajar bahwa setiap kitab itu selalu ada konteksnya. Maka penting kita memahami dulu konteksnya apa, latar belakangnya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu kenapa ada perikop mengenai tentang perkawinan ini. Ya. Nah, latar belakangnya Ibu Bapak, teman-teman, Paulus itu diminta untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan dalam jemaat. Jadi Paulus itu diminta untuk memberikan solusi atau jalan keluar atas berbagai persoalan, permasalahan dalam jemaat. Pada waktu itu muncul dua pandangan yang berbeda di antara jemaat di Korintus. Jadi saat itu ada dua pandangan yang berbeda di antara jemaat di Korintus. Korintus ini, Ibu Bapak, teman-teman, adalah kota pelabuhan, di mana terjadi banyak transaksi jual beli di sana, dan begitu banyak bangsa-bangsa, ya, sehingga pergaulannya benar-benar bebas. Korintus, ya, maka ada satu pandangan bahwa melakukan hubungan seksual dengan pelacur itu bukan suatu masalah. Ini pandangan yang pertama. Ya, ingat sekali lagi, Korintus itu merupakan kota perdagangan. Jadi begitu banyak bangsa-bangsa di sana, ya, banyak terjadi transaksi jual beli, ya, juga pasti terjadi begitu banyak percampuran budaya. Sehingga ada pandangan-pandangan yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Yang kedua, melakukan hubungan seksual itu salah dan berdosa, bahkan untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Bayangkan. Jadi ini dua pandangan yang saat itu terjadi. Dan Paulus dimintakan pendapatnya. Bagaimana tanggapan terhadap dua pendapat, dua pandangan ini? Yang pertama, bahwa melakukan hubungan seksual dengan pelacur itu bukan suatu masalah. Yang kedua, melakukan hubungan seksual itu salah. Berdosa, bahkan dengan suami istri yang sudah menikah. Ya, jadi untuk pasangan suami istri yang udah sah menikah, melakukan hubungan seksual itu salah dan berdosa. Coba kita lihat 1 Korintus 7 ayat 1. Silakan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Sejumlah anggota jemaat tampaknya berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka suka dengan tubuhnya. Sebab hal-hal rohani tidak ada kaitannya dengan hal-hal jasmani. Itu cara berpikir beberapa jemaat di sana. Ya, bahwa tidak ada hubungannya antara hal-hal rohani dengan hal-hal yang jasmani. Jadi dua hal yang berbeda kata mereka. Urusan rohani terpisah dengan urusan jasmani. Sementara itu, anggota jemaat yang lain berpendapat bahwa orang Kristen
harus menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal jasmani atau kedagingan. Sebab hanya akan merusak aktivitas rohani. Jadi ada dua ekstrim, Ibu Bapak, teman-teman. Ekstrim pertama itu berpendapat bahwa urusan rohani tidak ada kaitannya dengan urusan jasmani. Terpisah. Tetapi pandangan ekstrim satunya lagi berpendapat sebaliknya. Bahwa anggota jemaat harus menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan atau hal-hal jasmani. Karena nanti akan menyebabkan kerusakan pada aktivitas rohani. Jadi ini dua ekstrim yang saling berseberangan. Satunya berpikir jasmani tidak ada kaitannya dengan rohani. Tetapi di satu pihak sebaliknya, justru jasmani itu erat kaitannya dengan rohani. Nah, ini poinnya. Akhirnya Paulus menolak kedua pandangan tersebut. Paulus menolak, sangat menolak kedua pandangan tersebut. Yang pertama, tubuh itu memiliki nilai. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 13, 15, dan 19. Satu orang volunteer tolong bacakan ayat 13 dulu. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Terima kasih Bu Eni. Apa? Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Makanya kemarin, masih ingat ya, saya jelaskan tubuh adalah sakramen. Dengan tubuh kita, Allah itu hadir. Nah, maka dikatakan dengan sangat jelas, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi tubuh dengan rohani itu erat kaitannya, tidak bisa terpisahkan. Lalu ayat yang ke-15, satu orang volunteer tolong bacakan. Ayat 15-nya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Oke, terima kasih Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Lihat nih. Terakhir ayat 19. Silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Baik, terima kasih Bu Vivi. Jelas ya Ibu Bapak ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita telah peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka tubuh kita bukanlah milik kita. Tubuh kita adalah milik Allah. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh kita itu pemberian Allah, di mana Roh Kudus bersemayam. Ini penting sekali. Ya, maka tubuh sama sekali tidak jahat. Sebab bisa dipergunakan untuk memuliakan Allah. Tubuh tidak jahat. Bahkan dengan tubuh kita, kita dapat memuliakan Allah.
Tetapi orang Kristen tidak boleh sesukanya mempergunakan tubuhnya, sebab tubuh adalah bait Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa seenaknya menggunakan tubuh kita. Karena ingat, tubuh kita itu adalah pemberian dari Allah. Ibaratnya kita dipercayakan oleh orang tua kita untuk sesuatu, pasti kita akan merawat dan menjaganya. Tidak mungkin sesuatu yang sudah orang tua kita percayakan, kita abaikan, bahkan kita rusak. Nah, Allah juga mau bahwa tubuh kita itu tidak dirusak, tetapi dirawat dan dipelihara. Nah, percabulan itu adalah salah satu dosa yang bisa merusak tubuh kita. Nah, ya. Jadi lihat betapa concernnya Rasul Paulus terhadap perkawinan. Karena banyak sekali pasangan yang jatuh dalam dosa percabulan. Inilah latar belakang dituliskan perikop 1 Korintus 7 mengenai perkawinan. Ini Ibu Bapak latar belakangnya. Dua pandangan ekstrim yang tadi ya, lalu ditegaskan oleh Rasul Paulus. Oke ya. Kemudian dalam bagian awal perikop tentang perkawinan, Paulus melawan sebuah pandangan yang menilai hidup melajang lebih rohani daripada perkawinan. Jadi Ibu Bapak, ini penting untuk kita pahami bahwa Rasul Paulus melawan sebuah pandangan yang menilai hidup melajang atau selibat itu lebih rohani daripada orang yang hidup dalam perkawinan. Nah, ya. Maka pada saat Paus Fransiskus mengkanonisasi orang tua dari Santa Teresa Lisieux menjadi seorang kudus, di sini kita melihat bahwa ternyata orang yang hidup dalam perkawinan pun dapat menjadi orang kudus. Nah, ya. Kalau Ibu Bapak pernah mendengar Santa Giana, ya, seorang ibu yang saat itu lebih memilih mengorbankan dirinya agar bayinya selamat. Ya. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa pandangan yang menilai hidup melajang lebih rohani daripada perkawinan itu salah. Para penyokong ajaran ini mengajak orang yang menikah untuk menjauhkan diri dari hubungan seksual dengan pasangan mereka. Atau bahkan menganjurkan mereka untuk bercerai dari pasangannya untuk mengejar tingkat kesempurnaan tertinggi tanpa seksualitas. Nah, ya, kalau Ibu Bapak ingat atau mungkin pernah mendengar ada orang-orang hebat dalam ilmu kebatinan, ya, saya beberapa kali nonton video di YouTube gitu kan, mendengar cerita orang-orang yang katanya hebat dalam ilmu kebatinan. Lalu ditanya, apa saja yang harus dilakukan? Nah, saya mendengar tuh, salah satunya adalah dengan tidak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Nah, cocok berarti nih. Ya, jadi seringkali orang-orang itu kan melihat kesempurnaan itu bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ya, orang yang sempurna itu orang yang sakti. Ya, yang orang-orang tidak bisa seperti mereka. Yang bisa melihat masa depan, yang bisa melihat makhluk gaib, ya, yang bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan tentunya. Ya, kesempurnaan yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan dalam hidup perkawinan.
Justru Allah minta agar manusia yang hidup dalam perkawinan untuk beranak, cucu, dan bertambah banyak. Nah, Ibu Bapak, kalau kita dikatakan serupa dengan Allah, ini tolong diingat ya, serupa dengan Allah artinya kita itu diberikan daya kreativitas. Itu arti serupa dengan Allah. Maka salah satu daya kreativitas manusia yang diberikan oleh Allah adalah beranak cucu. Jadi kita itu dikatakan serupa dengan Allah kalau kita hidupnya benar-benar mau menjalankan identitas kita, yaitu tugasnya beranak cucu dalam konteks hidup perkawinan. Maka Gereja Katolik sangat menolak apapun jenis alat kontrasepsi. Dalam kondisi normal ya Ibu Bapak, teman-teman. Ya, contraception, kontra kehidupan. Karena kalau kita menggunakan alat kontrasepsi pada saat berhubungan suami istri, maka kita tidak serupa dengan Allah. Sampai sini bisa dipahami Ibu Bapak, teman-teman? Bisa ya. Jadi kalau kita tidak melakukan tugas sebagai pribadi yang serupa dengan Allah, identitas kita, maka kita bukanlah pribadi yang serupa dengan Allah. Salah satunya tadi ya, untuk beranak cucu. Jadi kita udah tahu nih, ya serupa dengan Allah itu apa maksudnya? Ya, oke. Kemudian sekarang bagian yang kedua, status terhormat perkawinan. Namun sebelum masuk ke poin yang nomor 2, Ibu Bapak, saya mau kita fokus pada ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat 5. Ini tolong diingat ya Ibu Bapak ya, karena beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan DM di Instagram, ya, direct message, bahwa ada seorang teman aktivis perempuan itu japri saya. Dia bertanya, Vindes mau tanya dong, memang Gereja Katolik itu melarang ya kalau seandainya ada seorang istri yang menjadi korban KDRT untuk keluar rumahnya. Saya bilang Gereja Katolik tidak pernah melarang itu. Loh kok teman-teman Katolik pada bilang seperti itu? Doakan suaminya, jangan keluar dari rumah, pokoknya harus setia dan sebagainya. Saya bilang kalau misalkan nyawanya sampai terancam dan mengalami trauma, maka sebaiknya istri itu harus menjauh sampai suasana kondusif. Memang Gereja Katolik mengizinkan, iya. Nah, ini Ibu Bapak, ya. Saya kurang setuju dengan pendapat-pendapat yang mengatakan istri gimana pun sakitnya karena KDRT harus tetap setia mendoakan suaminya. Betul. Tapi kalau sudah sampai mengarah pada kekerasan, sampai mengancam nyawa, maka pilihannya keluar dari rumah. Ya. Nah, kita lihat ayat yang kelima. Coba kita perhatikan. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ini kan jelas. Justru kalau misalkan ada KDRT, lalu keluar salah satu pasangannya, mereka sama-sama bisa saling introspeksi diri. Saling mendoakan. Nah, setelah itu dijelaskan lagi. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi kalau misalkan suasana udah kondusif,
udah benar-benar menemukan titik temu, ayo kembali lagi. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan. Jelas ya Ibu Bapak, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya dasarnya apa? Kok kamu bisa bilang seperti ini? Silakan buka 1 Korintus 6 ayat 5. Nah, ya. Justru saya mempertanyakan, dasarnya apa istri harus tetap setia di rumah pada saat suaminya KDRT, bahkan mengancam nyawa. Dasarnya apa? Nah, ini penting kita pahami bersama-sama. Kasih itu kan harus disertai dengan kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa spiritualitas Ignatian, ayo, yang ikut SBS ada yang tahu nggak? Kasih yang bijaksana. Jadi kasih itu juga harus bijaksana. Ada yang ingat istilahnya apa? Kasih yang bijaksana. Ayo. Nah, itu saya tulis di kolom chat. Discreta caritas. Itu artinya kasih yang bijaksana. Kasih yang didiscernkan. Diskresi. Ya, maka istilahnya adalah discreta caritas. Kasih itu harus bijaksana. Oke ya. Sesi pertama selesai. Kalau ini retret ya. Oke, sekarang kita masuk sesi yang kedua. Status terhormat perkawinan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan. Satu orang volunteer tolong bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih Bu Hartini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Termasuk hubungan suami istri. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Yang nggak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, babi itu kan bagi kita nggak haram, tapi harum. Nah, ya, maka Yesus mengatakan yang najis itu bukan dari luar masuk ke dalam, tetapi apa? Yang dari dalam itu keluar. Perbuatan yang jahat, ucapan yang menyakitkan, itu yang nggak boleh. Ya, maka kita bukan lagi fokus pada hal-hal lahiriah. Tapi fokuslah pada hal-hal batiniah. Nggak usah pusingkan soal tato. Ya kan? Tubuhmu bait Allah kok tatoan. Bukan itu esensinya. Nggak usah fokus lagi soal merokok. Merokok kan merusak bait Allah. Bukan itu esensinya. Lebih daripada itu, bahwa tidak ada suatu pun yang haram. Hanya Yesus mengingatkan bahwa justru yang haram itu adalah apa yang dari dalam keluar. Maka kita lihat latar belakangnya dulu. Dalam suratnya kepada Timotius yang pertama,
Paulus kembali menekankan pentingnya perkawinan dalam kehidupan jemaat. Jadi perkawinan itu penting, Ibu Bapak, teman-teman. Rasul Paulus tadi bilang ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin. Rasul Paulus gak terima. Loh, perkawinan itu penting kok dalam kehidupan jemaat. Kenapa dilarang? Pada waktu itu, jemaat yang diasuh oleh Timotius sedang menghadapi ajaran dari luar yang melarang orang Kristen menikah. Jadi banyak nabi-nabi palsu. Ya, ajaran-ajaran sesat bahwa orang Kristen tidak boleh menikah atau dilarang untuk menikah. Paulus menyebut orang yang melarang kawin itu adalah orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau misalkan ada yang larang kita untuk kawin, menikah, tapi nggak mungkin ya Ibu Bapak udah menikah, udah punya anak. Nanti anak kita ya yang ada, jangan kawin, ya kan? Nah, Rasul Paulus bilang kalau ada orang yang melarang untuk kawin, orang itu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, tetapi lihat juga konteksnya ya, melarangnya kenapa. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu termasuk perkawinan baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi apapun itu baik. Semua yang diciptakan Allah itu baik, tidak ada yang haram. Saya ingat sekali itu waktu saya nonton channel YouTube salah satu ulama yang sangat terkenal mengatakan demikian. Ulama nih ya, babi itu tidak haram katanya. Wah, jamaahnya kaget. Akan menjadi haram kalau dimakan. Ya benar. ya, babi itu tidak haram. Akan menjadi haram kalau dimakan, gitu kan? Nah, ini penting Ibu Bapak ya, bahwa perkawinan itu sangat-sangat esensial dalam kehidupan jemaat Kristen. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di bagian sebelumnya dari surat ini, Paulus menegaskan bahwa melahirkan anak merupakan bagian terpenting dalam hidup beriman seorang perempuan. Nah, ini penting nih. Oke. Kemudian yang berikutnya. Jadi Bapak bersyukurlah karena kita atau para ibu lebih tepatnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk boleh melahirkan. Ya. Karena menurut Paulus melahirkan anak itu merupakan bagian terpenting dalam hidup beriman seorang perempuan. Jadi malam hari ini kita belajar para ibu ya dan juga para bapak bahwa dengan melahirkan anak berarti para ibu ini benar-benar sudah hidup dalam bagian terpenting hidup beriman sebagai seorang perempuan. Ya, ini tugas yang sangat mulia tentunya, melahirkan anak. Kemudian yang berikutnya, ia juga mengajak para penilik jemaat dan diaken, ya atau diakon, untuk setia kepada istri-istri mereka. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 2. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Karena itu, pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Oke, satu lagi ya, Bu Vivi, ayat 12. Oh ya, ayat 12. Diaken
Haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, terima kasih Bu Vivi. Ini juga penting untuk kita diingatkan, para suami tentunya ya, para ayah, diaken haruslah suami dari satu istri. Jangan banyak-banyak, satu saja. Dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi urus dulu keluarganya, anak-anaknya dengan baik, baru bisa pelayanan keluar. Ya, ini penting nih. Jangan kebalik. Pelayanan yang keluar yang diutamakan. Ya. Nah, tadi yang melahirkan anak itu ada di ayat 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. Ya, tapi kalau mau baca ayat 14-nya agar nyambung. Silakan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Jelas ya? Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah. Oke ya. Lalu 1 Timotius 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan untuk mengajak para penilik jemaat dan diaken agar setia kepada satu istri, menjaga dan mengurus anak-anak dan istri mereka, lalu mendidik dan mampu mengatur rumah tangga dengan baik sambil hormat terhadap orang tuanya. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa para penilik jemaat dan diaken itu juga mendapat perhatian khusus dari Paulus mengenai kehidupan perkawinan dan keluarga. Nah, lihat visi Paulus nih. Sampai sekarang masih relevan nggak? Sangat relevan ya. Bagaimana Paulus mau agar kita, para pelayan Tuhan, benar-benar setia hanya pada satu istri dan pada satu suami. Ya, yang kedua, mendidik anak-anaknya dan juga merawat serta mengurus anak-anak dan istri mereka. Lalu yang ketiga, menghormati orang tua. Ya, sebagai anak kita juga diminta untuk hormat terhadap orang tua. Jadi nilai-nilai yang harus kita pegang sebagai seorang pelayan. Untuk setia kepada pasangan, untuk mencintai keluarga, merawat, mengurus, mendidiknya, dan terakhir untuk hormat terhadap orang tua. Ya, ini yang disampaikan oleh Paulus kepada penilik jemaat dan diaken. Oke ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, status terhormat perkawinan. Ini sorry, saya belum ganti. Efesus bab 5. Ayat 21 sampai dengan 33. Nah, ini yang paling panjang. Kalau tadi 2 di awal itu lebih singkat. Kalau yang Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan 32. Ya, sorry. Tadi saya 21 ya. Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan 33 ini merupakan bagian terpanjang
dari visi Paulus dalam perkawinan. Kita akan melihat latar belakangnya dulu. Yang pertama, pandangan Paulus yang paling lengkap tentang perkawinan dapat ditemukan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Sebelum berbicara tentang relasi suami dan istri, Paulus menegaskan supaya mereka yang beriman kepada Kristus harus merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Coba Ibu Bapak perhatikan Efesus 5 ayat 21. Jadi, sebelum berbicara tentang relasi suami istri, Paulus menegaskan dan mengingatkan bahwa kita yang beriman ini harus merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Atau dalam bahasa sederhana, kita diminta untuk rendah hati. Maka kunci dari relasi suami istri menurut Paulus adalah rendah hati. Itu aja. Saya ulang sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 21, Rasul Paulus sebelum berbicara mengenai relasi suami istri, ia mengingatkan, menegaskan kepada umat beriman, termasuk kita, untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Berarti ini adalah kita dituntut untuk hidup dalam kerendahan hati. Maka kerendahan hati inilah merupakan fondasi utama dan awal sebelum Paulus masuk dalam penjelasan relasi suami istri. Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya. Coba kita baca Efesus 5 ayat 21. Silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 21-nya, Bu Hartini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Terima kasih Bu Hartini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baru masuk ke ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri bisa tunduk kepada suami karena memiliki kerendahan hati. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Maka kita harus baca ayat 21-nya dulu. Baru nanti kita baca perikop mengenai kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di sini dengan jelas diperlihatkan bahwa kerendahan hati adalah syarat mutlak dan dasar utama agar setiap relasi bisa berjalan dengan baik dan harmonis dan membawa buah-buah sukacita. Ini yang menjadi visi Paulus dalam perkawinan. Kalau perkawinan kita mau diberkati, mau harmonis, maka harus rendah hati. Berikutnya ya. Paulus menekankan agar suami istri hendaknya saling menghormati dan mengasihi. Istri harus menghormati suaminya karena ia adalah kepala keluarga. Sementara suami harus mengasihi istrinya. Nanti kita akan masuk ke sini. Ini adalah sikap ideal suami istri, sebab sikap tersebut mencerminkan sikap Kristus kepada gereja dan sebaliknya. Nah, jadi ini adalah sikap ideal suami istri karena apa? Karena mencerminkan sikap Kristus terhadap gereja dan sebaliknya. Gereja terhadap Kristus tunduk. Ya, maka dikatakan gereja akan tunduk kepada Kristus karena dia adalah kepala gereja. Sementara itu Kristus mengasihi gereja sebab gereja adalah bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Seperti halnya seorang istri bagi suami. Jadi hubungan suami istri ini seperti hubungan Kristus dengan gereja. Suami adalah perwakilan Kristus dan istri adalah perwakilan gereja. Gereja harus tunduk kepada Kristus
karena Kristus adalah kepalanya. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala keluarga. Dan sebaliknya, Kristus mengasihi gereja karena gereja berasal dari tulang rusuknya. Ya, dan istri juga harus dikasihi oleh suami. Sebab istri berangkat dari tulang rusuk suami. Nah, jadi ini visi yang sangat visioner sebenarnya. Paulus melihat kehidupan perkawinan itu seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Kepikiran aja ya. Luar biasa loh Paulus. Ya, ini sangat dalam teologinya. Ya, jadi Paulus menggambarkan bahwa suami dan istri itu menggambarkan hubungan kasih antara Kristus dengan gereja. Ya. Oke, maka coba tolong bantu bacakan Efesus bab 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, terima kasih Bu Vivi. Rahasia ini apa? Besar. Rahasia apa? Rahasia mengenai hubungan suami istri yang adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya gereja Katolik itu sangat memperhatikan proses sebelum menerima sakramen perkawinan. Yang setiap perayaan Ekaristi selalu diumumkan bagi ibu bapak yang tahu kendala, ya kan, atau masalah yang terjadi dengan calon pasangan ini, harap segera hubungi sekretariat. Ada nggak di paroki ibu bapak? Ada kan? Nah, siapa tahu kita pernah tahu, oh dia kan pernah menikah. Nah, ya. Nah, itu sudah nggak mungkin bisa. Ya. Kalau belum ada persetujuan mengenai pembatalan perkawinan. Bahkan ada pengadilan khusus, tribunal namanya. Ya, dalam perkawinan gereja Katolik di masing-masing keuskupan. Ya, kalau Keuskupan Agung Jakarta itu ada Romo Puspo, ada Romo Andang. Ya, yang mengerti hukum gereja, hukum perkawinan. Nggak bisa sembarangan. Sampai seperti itu. Ya, maka saya yang sudah menikah, kemudian saya menikah lagi dengan orang lain dalam gereja Katolik, nggak akan bisa. Nah, ya, kalau mau menikah ya harus di luar gereja Katolik. Karena benar-benar rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kalau di paroki saya, Maria Bunda Karmel, Ibu Bapak, sebelum menerima sakramen perkawinan, itu ada 3 tahap. Harus ikut program yang namanya Discovery. Nah, banyak yang akhirnya putus dalam proses discovery ini. Ya, karena sudah mengarah ke hal-hal yang selama ini mungkin belum dikomunikasikan pada saat pacaran. Lalu tahap yang kedua itu MRT. Kalau dulu namanya KPP, kursus persiapan perkawinan. Kalau sekarang di Jakarta namanya MRT, membangun rumah tangga. Ini lebih dalam lagi ya, Ibu Bapak pasti pernah ikut. Ya, semoga masih ingat, ditanyakan penghasilannya berapa per bulan, udah benar-benar saling terbuka, punya aset apa aja, punya hutang enggak, ya kalau punya hutang sebesar apa, lalu nanti pembagian hartanya gimana, mau pisah atau campur, ya kan, lalu nanti mau punya anak berapa. Nah, setelah saya ikut MRT, makin tajam lah, semakin mengenal kan. Dan akhirnya banyak juga tuh perguguran, putus di tengah jalan karena ikut MRT, belum siap terbuka,
Akhirnya mereka memilih untuk putus. Waktu saya daftar di Paroki Maria Bunda Karmel, sekretariatnya bilang, Pak, di bulan ini udah ada 5 orang, 5 pasangan yang cancel meritnya. Waduh, ya memang ya. Lalu tahap yang ketiga yaitu kanonik. Ya, ketemu sama romo paroki dari paroki istri. Itu pun ditanya, Vindes, kamu menikahi Tiffany benar-benar cinta atau tidak? Benar, Romo. Terus Romo tanya ke saya, yakin ya? Saya catat nih. Yakin, Romo? Baik, saya catat bahwa kamu mencintai Tiffany tanpa ada paksaan. Tiffany gimana? Sama, Romo, saya mencintai Alvindes. Yakin ya? Yakin. Dicatat sama Romonya. Sampai seperti itu. Nah, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang luar biasa tajam. Sampai kaitannya dengan nanti tugas sebagai seorang suami. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ayat 22 dan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, lalu ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ayat 22 dan 25 ini merupakan anjuran Paulus penerapan atas prinsip umum dalam hidup Kristen, yaitu saling merendahkan diri. Jadi tolong ingat Ibu Bapak, teman-teman, ayat 22 dan 25 merupakan prinsip umum dari Rasul Paulus bagi kita seorang Kristen dalam perkawinan. Prinsip umumnya, kalau bahasanya Romo Hardy Jantan, itu first principle. Masih ingat nggak nih yang ikut KPKS? Ya, first principle. Itu kekasannya Romo Hardy Jantan. First principle-nya adalah saling merendahkan diri. Nah itu, ya. Karena itu sikap menundukkan diri bukan hanya berlaku untuk satu pihak saja, yaitu istri, tetapi juga pihak lain yaitu suami. Nah, ini perlu ditekankan para ibu bahwa tunduk itu bukan hanya berlaku bagi istri, tapi juga berlaku bagi suami. Ya, karena tunduk atau saling merendahkan diri merupakan first principle, prinsip umum, prinsip utama. Ingat, rendah hati. Ya, jika suami menundukkan diri kepada istri, itu berarti bahwa suami harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dasar istrinya lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini makna suami menundukkan diri kepada istri. Ya, silakan dicatat atau difoto ya, bahwa suami itu harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dasar istrinya lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu istri saya ulang tahun. Saya tanya sebelumnya, kamu mau apa? Aku lagi mau coba buat cookies, buat kue-kue kayak gitu, butuh oven. Ya udah saya belikan oven. Nah, saya belajar tunduk kepada istri. Ya, sehingga saya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sang istri. Ya. Kemudian sebaliknya, jika istri menundukkan diri kepada suami, itu berarti bahwa istri harus menghormati otoritas suami sebagai kepala keluarga. Sikap tunduk di sini bukanlah tunduk dengan takut dan gemetar, seperti halnya seorang budak terhadap tuannya, tetapi tunduk dengan rasa hormat terhadap pemimpin atau kepala. Seperti kita hormat kepada Allah, ya, fear of God, karunia takut akan Allah itu bukan karena Allah itu menghukum kita kalau kita nggak hormat kepadanya, bukan. Ya, kita gemetar takut kepada Allah bukan karena kita takut dihukum, tapi kita takut dan gemetar di hadapan Allah
karena kita menghormati Allah dan mengasihi Allah. Amin ya Ibu Bapak ya. Seperti Musa ya. Dia takut, dia gemetar karena dia mencintai Allah. Istri bisa memberikan pendampingan dan nasihat kepada suami tentu saja demi kebaikan bersama. Nah, ini juga artinya tunduk Ibu Bapak. Tolong diingat, tunduk dari bahasa Inggris itu submission. Submission itu dari dua kata sub dan misi. Ya, sub dan mission. Jadi sub itu artinya bagian. Mission itu artinya misi. Jadi tunduk atau submission bagian dari misi suami. Nah, ini sebenarnya yang penting untuk kita pahami. Jadi istri itu adalah bagian dari misi suami. Misi suami apa? Misi suami ada di ayat 25 dan 26. Nah, itu misi suami itu. Mengasihi jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ini tugas suami. Jadi istri itu harus memberikan nasihat kepada suami agar suami dapat terus menguduskan istri. Maka waktu itu saya ditanya oleh Romo saat kanonik, Vindes, kamu tahu tidak? Kalau nanti istrimu meninggal tidak masuk surga, maka kamu yang harus bertanggung jawab. Ini dasarnya. Jadi tugas suami adalah mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat atau gereja dan menguduskan istri. Jadi kalau istri tidak kudus, suami yang bertanggung jawab. Makanya istri itu submission, bagian dari misi suami. Kalau istri tidak diajak ke gereja, tidak diajak doa bersama, istri punya kewajiban untuk mengingatkan suaminya. Karena ini demi kebaikan bersama. Jadi, kasih suami kepada istri seperti kasih Kristus kepada gereja, yaitu agape. Kasih yang dicirikan oleh pengorbanan diri, pemberian diri, dan penyangkalan diri. Ya, 3 hal ini menjadi dasar yang sangat penting. Kasih agape, cirinya adalah pengorbanan diri, pemberian diri, dan penyangkalan diri. Maka suami tidak akan pernah merasakan dirinya berarti dalam perkawinannya sampai ia belajar untuk memberikan dirinya bagi istrinya, membuka hati kepadanya, berbagi perasaan dan mimpi, pikiran dan kekecewaan, duka cita dan sukacita. Nah, ya, jadi suami itu nggak akan pernah merasa berarti dalam perkawinannya kalau tidak berbagi kepada istrinya. Dan tidak ada yang membuat seorang istri lebih bahagia selain mengetahui bahwa dia terlibat penuh dalam suka duka suaminya. Inilah kasih, inilah yang membuat suami dan istri mengalami kepenuhan hidup. Semoga para ibu di sini juga demikian ya, bahwa akan selalu merasa bahagia kalau suaminya benar-benar terbuka sehingga sang istri ikut terlibat penuh dalam suka duka suaminya. Kadang suami itu nggak mau cerita dukanya, takut istrinya kepikiran. Ya, tapi istrinya mau agar suaminya cerita sehingga bisa berbagi beban. Ya, jadi ini masalah komunikasi yang akan selalu ada. Suami mikirin istri, takut nanti kepikiran. Istri mikirin suami, takut nanti stres kalau nggak berbagi. Ya, oke, maka, nah ini tugas suami. Tugas suami itu ternyata lebih banyak dibandingkan tugas istri.
Kalau tugas istri itu cuma satu, tunduk kepada suami, hormat, dan mengingatkan suaminya untuk menjalankan panggilannya, misinya, tugasnya, yaitu mencintai istrinya seperti Yesus mencintai gereja dan menguduskan istrinya. Maka 3 tugas ini menjadi tugas suami dan juga sebenarnya tugas istri. Ingat, istri adalah submission, bagian dari misi suami. Ya, yang pertama, mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Yang kedua, mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Dan yang terakhir, ayat 33 ditegaskan kembali agar suami mengasihi istri. Coba kita baca ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi inilah tugas suami, mengasihi istri, menguduskan istri, dan terus dikatakan tadi ya, menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ya, dengan apa? Air dan firman. Air itu erat kaitannya dengan sakramen baptis. Ya, maka penting bagi suami untuk terus mengingatkan rahmat sakramen baptis kepada istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin ikut perayaan Ekaristi. Karena setiap kali kita mencelupkan tangan kita di air pada saat kita masuk gereja, lalu membuat tanda salib, itu berarti kita diingatkan akan rahmat sakramen baptis. Ya, maka sebenarnya hanya sekali saja kita mencelupkan air, yaitu pada saat mau masuk ke dalam gereja, hadir dalam perayaan Ekaristi. Kalau pulangnya nggak usah. Ya. Oke, terakhir ada quote dari seorang kudus, namanya Santo Bernardino dari Siena. Sebagaimana engkau mencari pasangan yang berbudi pekerti tinggi, maka lebih wajib lagi untuk dirimu sendiri. Wah. Jadi sebelum kita meminta pasangan kita untuk berbudi pekerti tinggi, memahami kita dan sebagainya, maka kita lebih wajib untuk lebih mengerti, memahami pasangan kita terlebih dahulu. Menarik ya? Oke, selesai. Ada pertanyaan Ibu Bapak?